Ya, tentunya sebelum kita mengemudi sebagai seorang pemudi harus memastikan kendaraan yang akan kita bawa itu aman ya. Nah, apa yang harus dilakukan yaitu pengecekan bagian kap mesin dulu. Tapi tentunya sebelum kita masuk ke poin tersebut jangan lupa subscribe ya. Nah, kita harus buka dulu kapnya dari sini. Nah, kap sudah terbuka. Selain pengunci yang ada di dalam kabin, ada juga pengunci yang ada di kapnya ya. Nah, ini pengunci yang harus ditekan agar kapnya bisa terbuka. Nah, pastikan penyangganya juga aman ya, terpasang dengan tepat. Kita mulai dari bagian kanan dari kendaraan ya. Nah, di sini ada tabung oli rem. Nah, pastikan olinya itu jangan sampai di bawah min ya. Di sini yang atas itu tulisannya maksimum, yang bawah itu minimum. Nah, kemudian kita cek kepala baterainya, bagian positif dan negatif jangan sampai longgar ya. Kemudian di sini tempat untuk pengisian air aki. Nah, ini kita bisa lihat dari sini levelnya seberapa. Tapi hati-hati jangan sampai kena tangan ya. Cairannya itu jangan sampai mengenai tangan. Nah, secara visualnya sebenarnya kita bisa cek levelnya dari luar ya. Garis atas dan bawah. Garis bawah ini menandakan minnya, minimumnya, garis atas menandakan maksimumnya. Kemudian berikutnya kita cek oli mesinnya ya, levelnya itu seberapa. Nah, tinggal tarik saja sticknya. Nah, bisa kita lihat ya, ada dua titik di sini. Yang bawah itu adalah tanda low-nya atau levelnya kurang, yang atas itu tandanya levelnya penuh. Jangan sampai level olinya itu di tanda low ya. Kita masukkan lagi. Nah, jika olinya kurang, kita tambahkan dari sini. Ini adalah tempat pengisian oli engine ya, atau oli mesin. Kemudian kita cek level air radiator ya. Tentunya mobilnya belum di start, jadi kita bisa buka dari sini. Nah, kelihatan ya. Kalau sampai dari sini tidak kelihatan airnya, bisa ditambahkan langsung dari sini. Tapi pastikan engine belum dinyalakan ya kalau mau buka ini ya, karena bahaya. Kalau kondisi panas kita buka dari sini bahaya. Lebih amannya lagi sebenarnya pengecekannya bukan dari sini ya, tapi dari tangki penampungan air radiator atau reservoirnya. Kita cabut saja ya. Maaf ini kotor ya, belum sempat dibersihkan. Nah, lihat tanda basah dan keringnya yang ada di selang itu ya, itulah posisi airnya. Sebenarnya tanpa harus mencabut dari tutupnya itu, ada tandanya di luar tangkinya, tangki penampungan air radiator ini. Cuman karena posisinya ya sempit ya, jadi tidak terlihat dari video ini. Kemudian ini tampungan air wiper ya. Nah, jangan lupa diisi untuk membersihkan kaca ya. Oh, penuh ini. Tutup lagi sampai bunyi klik. Berikutnya adalah pengecekan oli steering ya. Ini adalah tangki oli steering ya, tabung penampungan oli steering. Di sini terlihat tanda up dan low-nya ya. Up itu tandanya penuh, kemudian low ini tandanya kurang. Nah, kita bisa lihat posisi level olinya di mana. Kelihatan kan transparan. Jika kurang ditambahkan dari sini ya, dicabut saja. Tambahkan olinya dari sini. Jangan dioperasikan jika kendaraan level olinya kurang ya, karena bisa merusak komponen dari steering itu sendiri. Cek juga untuk kekencangan fan belt ya. Jangan lupa tutup kapnya. Kap mesinnya ditutup sampai bunyi klik ya. Kemudian kita cek ban ya. Apa yang dicek? Yang pertama adalah bautnya, kemudian tekanan bannya. Nah, berhubung velgnya model seperti ini, jadi kalau untuk ngecek bautnya itu ya, kita harus buka casingnya dulu ya. Nah, di sini ada baut penguncinya ini. Nah, ini pastikan aman ya untuk di semua ban ya, di 4 ban dan juga di ban serep. Kemudian cek secara visual untuk lampu-lampu ya, lampu depan, lampu belakang, lampu sign. Nah, itu dicek. Bagian luar sudah dipastikan aman, kemudian kita masuk ke dalam kabin. Pastikan netral dulu ya. Netral itu berada di posisi antara 3 dan 4 ya.
Kalau bingung gimana sih melihat netralnya, ini berhubung mobil ya mobil lama ya, ini sudah keluaran tahun 89, pasti sudah tidak presisi lagi. Dorong saja ke depan lurus, ini berarti posisi di gigi 3, kemudian tarik satu tahap, ini berarti posisi sudah di netral. Itu untuk memastikan netral atau belumnya. Pastikan parking brake-nya terpasang ya. Sebelum menyalakan engine, kita coba nyalakan. Ini posisi kontak on ya, tapi engine belum nyala. Indikatornya harus menyala 3 ini ya. Yang atas itu adalah tekanan oli mesin atau oli engine, kemudian yang bawah itu adalah indikator baterai atau pengisian baterai ya. Kemudian yang kanannya itu adalah indikator untuk rem parkir. Nah, kenapa baterai dan engine oli itu menyala? Karena ketika engine masih mati berarti belum ada pengecasan dan juga sirkulasi dari oli itu sendiri. Nah, ketika engine sudah nyala, dua indikator tersebut mati. Selain itu perhatikan juga panel-panel ya, untuk di tachometer, kemudian suhu air radiator, level bahan bakar, dan juga speedometernya di sebelah kanan, odometer juga. Oke, untuk di tuas kanan ya, bisa dicoba. Ini untuk lampu kota, ini untuk lampu utama ya. Lampu kota menyala, lampu utama menyala, lampu jauhnya juga menyala, pastikan menyala ya. Kemudian ini ada tombol lampu bahaya ya atau hazard. Kemudian sebelah kiri ada tuas untuk wiper ya, diputar saja itu untuk menyalakan wipernya, kemudian ditarik ke atas untuk mengeluarkan air wipernya. Kemudian jangan lupa periksa bagian spion ya. Posisi spion yang betul adalah 20% melihat ke bodi kendaraan dan 80% melihat ke sisi luar kendaraan. Kalau posisinya belum sesuai dengan postur tubuh kita, bisa kita adjust ya lewat tombol sini. Ini ada electric mirrornya, jadi kita bisa kontrol dari dalam kabin ya. Posisikan di R itu untuk setting spion kanan, kemudian di bawahnya ada switch untuk pengaturan ya. Atas, bawah, ini ya. Nah, ini coba kanan, kiri, atas, dan ke bawah. Lakukan penyesuaian ini di spion kiri juga ya, kalau memang belum sesuai dengan postur tubuh kita. Nah, ini sudah terkunci kalau posisinya di tengah. Kemudian periksa juga fungsi seatbelt ya. Caranya bagaimana? Tarik ya, kuat ya, sentak. Nah, untuk seatbelt yang normal ketika disentak dia harusnya terkunci ya, bukan loss ya. Kalau ditarik, disentak, dia loss, itu berarti fungsi seatbeltnya itu bermasalah. Ya, sebagai seorang pengemudi tidak hanya sekedar mengemudi ya, tapi kita bertanggung jawab penuh atas penumpang yang kita bawa. Terima kasih sudah menonton video ini. Tetap safety dalam berkendara dan sampai jumpa.